kelas SMG 14, NIM 190205153, jurusan S1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur Ganoderma atau biasa disebut dengan jamur kayu. Jamur Ganoderma ini merupakan organisme eukariotik yang digolongkan ke dalam kelompok jamur sejati. Dinding sel Ganoderma terdiri atas kritin, namun selnya tidak memiliki klorofil. Ganoderma mendapatkan makanan secara heterotrof, yaitu dengan mengambil makanan dari bahan organik di sekitar tempat tumbuhnya. Bahan organik tersebut yang akan diubah menjadi molekul sederhana dan diserap langsung oleh hifa. Sifat yang dimiliki jamur Ganoderma menjadi menarik karena dua peran yang saling bertentangan, yaitu merugikan namun sekaligus menguntungkan. Sebagai patogen tumbuhan, Ganoderma dapat menyebabkan busuk akar dan batang pada tumbuhan tahunan tropika di perkebunan kelapa sawit maupun kehutanan, sehingga menyebabkan kerugian. Sebagai saprofit, jamur Ganoderma telah lama digunakan sebagai bahan obat bagi kesehatan manusia. Adapun berbagai macam jenis-jenis jamur Ganoderma ini, salah satunya itu jamur lingzi atau Ganoderma lucidum. Jamur ini berukuran besar, berwarna gelap, dan memiliki efek mengkilap. Jamur ini telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional. Habitat dari jamur Ganoderma ini dapat tumbuh subur pada tanaman tahunan dan memiliki peran ekologis sangat penting dalam ekosistem hutan untuk proses pemecahan senyawa lignin dalam dekomposisi jaringan kayu. Adapun cara hidup dari jamur Ganoderma ini, awal siklusnya dimulai dengan keluarnya jutaan spora dari tubuh buah yang matang. Dalam kondisi optimal, spora akan dibawa oleh udara melalui angin untuk berkembang menjadi sel-sel baru yang selanjutnya berubah membentuk filamen halus. Filamen halus tersebut dikenal dengan sebutan hifa. Pada tahap berikutnya, hifa tersebut akan berfusi serta berjalinan antara satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah jaringan benang. Jaringan benang ini disebut sebagai miselium. Berlanjut pada tahap berikutnya, enzim akan diekskresikan oleh miselium ke lingkungan sekitar. Proses tersebut berlangsung dengan tujuan untuk memecah senyawa organik kompleks di substrat. Memasuki tahap keempat, miselium secara terus-menerus berkembang membentuk gumpalan dan bertumbuh sehingga menghasilkan tubuh buah atau basidiokard Ganoderma. Ketika tubuh buah sudah muncul ke permukaan dan terbentuk, maka secara cepat pohon sehat di sekitarnya siap-siap dari infeksi. Suhu tubuh dari jamur Ganoderma ini, idealnya jamur lingzi membutuhkan lingkungan dengan suhu 30-35 derajat, kelembapan 90-100%, dan cahaya lampu 60 watt. Setelah 15-30 hari, biasanya miselium tumbuh hingga setengah bagian backlog dan siap dipindahkan ke rumah kumbang jamur. Manfaat dari jamur Ganoderma ini atau jamur lingzi ini, pertama, meningkatkan kekebalan tubuh, meredakan nyeri rematik, membantu pengobatan kanker, dan menurunkan tekanan darah dan mengurangi alergi, serta membantu kita agar tidur lebih nyenyak. Baik, terima kasih. Saya Lidwina Nuret Zaluhu dengan nomor NIM 1902055162. Saya akan menjelaskan tentang jamur tiram. Pertama-tama, jamur tiram itu merupakan jamur kayu yang telah banyak dibudidayakan di Indonesia. Nama jamur tiram diambil dari bentuk tudungnya yang melengkung, lonjong, dan membulat menyerupai karang atau cangkang tiram dengan bagian tepi yang bergelombang. Jamur tiram ini dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, jamur tiram putih, berwarna putih susu hingga putih kekuningan. Yang kedua, jamur tiram coklat, berwarna putih dengan sedikit keabuan hingga berwarna abu-abu kecoklatan. Ketiga, jamur tiram pink, berwarna kemerahan. Yang keempat, jamur tiram abu-abu, berwarna abu-abu kecoklatan hingga kuning kehitaman. Struktur tubuh jamur tiram ini dibedakan menjadi dua, yaitu tudung dan batang. Seluruh bagian jamur tiram dapat dikonsumsi, dan teksturnya yang seperti berserat membuatnya seperti serat-serat dada daging ayam. Habitat jamur tiram.
Jamur tiram dapat tumbuh dengan berkembang dalam media yang berbentuk dari serbuk kayu yang dikemas dalam kantong plastik. Pertumbuhan jamur tiram juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dan perkembangan jamur tiram juga dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur, kelembaban, cahaya, dan udara. Kandungan gizi jamur tiram. Jamur tiram ini memiliki nilai gizi yang tinggi. Kandungan lemaknya yang rendah menyebabkan jamur layak untuk dikonsumsi. Jamur juga dapat diterapkan untuk orang yang sedang melakukan diet. Kandungan nutrisi pada jamur juga terbilang lengkap. Manfaat dari jamur tiram ini, jamur tiram ini dengan mudah dapat ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Manfaatnya untuk kesehatan, yang pertama meningkatkan sel darah merah, kedua menurunkan kolesterol, ketiga mengobati kanker, keempat tambahan gizi untuk ibu hamil. Dan budidaya tanaman jamur tiram ini terbagi beberapa. Yang pertama, syarat tumbuh, kedua memiliki bibit, tahap pembuatan media, fermentasi media, sterilisasi backlog jamur tiram, proses inokulasi backlog jamur tiram, masa inkubasi jamur tiram. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ihsan dengan NIM 190205158. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai jamur. Jamur bersifat uniseluler ataupun multiseluler. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis jamur, yaitu jamur Greigit Sesperum Camanum. Jamur ini adalah organisme yang bersifat heterotop saprofit, di mana jamur tidak dapat mengolah bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan zat makanannya. Klasifikasi jamur ini: kingdom, fungi, division basis di Comicita, kelas Agrimycomites, order Agrisales, family Sigicomercae, genus spesies S. Camanum, binolate name Sigicoplum Camanum. Ciri-ciri jamur Greigit Sesperum Camanum adalah ukuran jamur kecil dan sering bergerombol jika muncul di batang kayu. Dalam batang kayu, hal tersebut bisa batang kayu jati, kayu rambung, dan kayu pintagur. 2. Lebar payung jamur dapat mengembang hanya sampai 5 cm dengan bentuk seperti kipas. Yang ketiga, memiliki tubuh buah dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, selanjutnya berukuran sangat kecil dan berwarna putih kusam. Tumbuh berkelompok pada batang kayu yang telah mati. Jika dibiarkan miseliumnya halus, putih agak hijau dengan pertumbuhan agak lambat. Sporanya putih dengan seperopong kering yang memiliki bagian-bagian, hanya akan muncul saat musim penghujan. Banyak tumbuh di daerah tropis di sekitar Indonesia. Ciri-ciri jamur Greigit Sesperum Camanum. Stretch 1980 menguraikan bahwa ciri-ciri jamur Greigit Camanum berukuran sangat kecil, tipis, bentuknya berlapis-lapis, dan sangat umum ditemukan pada bagian-bagian jaringan mati dari pohon-pohon yang masih hidup. Seringkali jumlah tubuh buah sangat banyak, lebarnya 2,5 sampai 3,25 cm. Bentuknya seperti kipas, warna putih sampai kelabu di permukaan atas dan insang-insang berwarna kelabu, berbentuk seperti garpu di permukaan bawah. Jika kering, maka insang-insangnya terpisah, dan setiap setengah bagian insang akan menggulung ke atas, yang merupakan ciri-ciri khas Sigicoplum Spurius Camanum. Menurut Alexopoulos dan Mims pada tahun 1979 dalam Dirgantara 1998, ciri-ciri jamur Greigit Sesperum Camanum memiliki tubuh buah berwarna abu-abu, berbentuk seperti kipas dengan diameter 1 sampai 4 cm.
Lapisan hemilinumnya terdiri atas bisidia yang terbentuk padat lamela. Apabila kelembapan rendah, lamela dapat robek secara memanjang dengan kedua tepinya melipat ke dalam. Dalam beberapa hal robekan tersebut mungkin dangkal dan mirip seperti lekukan-lekukan. Karena ada lamela tebal tersebut sehingga berbentuk tekstur yang lunak pada tubuh buah yang masih segar. Atas dasar tekstur ini, para peneliti menempatkan pada ordo Agricales. Namun setelah diketahui bahwa lamela sediculum tidak homolog seperti Agricales lainnya, maka dimasukkan ke dalam famili Sigicopulaceae. Budidaya jamur gerigit common. Pertumbuhan jamur gerigit putih sangat dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi mulai dari perkecambangan spora, kemudian menjadi hifa, mycelium, steady pinhead, stadia, button, dan tubuh buah jamur gerigit. Untuk budidaya jamur gerigit Saccharicum communis dan memperoleh hasil yang baik, semua media tanam akan diliputi oleh mycelium. Maka harus memperhatikan faktor fisik media kayu. Media kayu tidak boleh terlalu basah yang masih terpenuhi oleh cairan kambium. Media kayu yang terlalu basah akan mengakibatkan ketidaksempurnaan mycelium dan bahan kayu tersebut sukar ditembus oleh mycelium. Manfaat jamur gerigit. Selain sebagai bahan pangan, jamur gerigit ternyata dapat bermanfaat sebagai obat tradisional. Penggunaan jamur ini sebagai obat kejang sudah dibuktikan oleh keluarga saya. Saat salah satu kemenangkan saya yang sering sakit panas tinggi hingga kejang atau disebut dengan staph. Disarankan oleh tetangga kami untuk diobati dengan jamur gerigit. Caranya, siapkan 100 gram jamur gerigit. Yang kedua, cuci hingga bersih. 3 rebus dengan 1 liter air. 4 tunggu sampai air tersisa sekitar 200 ml. 5 angkat dan dinginkan. 6 saring dan minum tanpa tambahan apapun. 7 jamur yang sudah direbus dapat dikonsumsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamur gerigit atau jamur kayu merupakan salah satu jenis jamur yang umumnya akan tumbuh pada batang kayu atau pohon yang telah dipotong dan biasanya dapat ditemukan dengan mudah saat musim penghujan ketika kelembapan udara cukup tinggi. Perkenalkan, saya Ica Angela Girsang dari kelas 14 dengan nomor NIM 190205160 akan menjelaskan sedikit tentang jamur Ganoderma. Ganoderma adalah organisme eukariotik yang digolongkan ke dalam kelompok jamur sejati. Dinding sel Ganoderma terdiri dari kitin, namun selnya tidak memiliki klorofil. Ganoderma mendapatkan makanan secara heterotrof, yaitu dengan mengambil makanannya dari bahan organik di sekitar tempat tumbuhnya. Dan molekul sederhana itu akan diserap oleh hifa. Sifat yang dimiliki Ganoderma menjadi menarik karena dua peran yang saling ketergantungan, yaitu merugikan namun sekaligus menguntungkan. Sebagai patogen tumbuhan, jamur Ganoderma dapat menyebabkan busuk akar pada tumbuhan dan akan merugikan. Berdasarkan klasifikasi ilmiah, jamur Ganoderma masuk ke dalam kingdom fungi, filum Polyporales, famili Ganodermataceae, dan genus Ganoderma. Di dunia telah dilaporkan terdapat 250 spesies jamur Ganoderma, 15 spesies bersifat patogen terhadap tumbuhan, dan 6 spesies yang telah lama dibudidayakan karena dipercayai memiliki manfaat bagi kesehatan. Berbicara tentang Ganoderma yang merugikan bagi tumbuhan, jamur Ganoderma juga memiliki peran yang sangat menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia. Ganoderma mengandung berbagai komponen kimia yang menyembuhkan penyakit dari tumor, kanker, hingga penurunan kolesterol. Bahkan dalam banyak buku sejarah dinyatakan bahwa para kaisar Cina pada zaman dahulu juga memanfaatkan Ganoderma sebagai obat tradisional. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang jamur Ganoderma. Sekian dan terima kasih. Nama saya
Saya Rahmawati Zebua dengan nomor NIM 190205176. Di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang jamur konosip. Jamur konosip adalah jamur dengan spesies Conocyp tinera. Jamur ini memiliki 243 spesies yang lainnya. 50 spesies yang berbeda berada di Amerika Utara. Jamur konosip adalah jenis jamur rumput yang tampak tidak berbahaya. Sangat umum ditemukan di daerah barat Laut Pasifik. Gejala awal setelah mengkonsumsi jamur ini adalah kegagalan fungsi pencernaan, yaitu gejala keracunan makanan atau flu perut yang sering terjadi dalam 6-24 jam pertama. Bentuk jamur konosip adalah sebagian besar memiliki panjang, tipis rapuh dan tumbuh di padang rumput dan padang lumut mati, rumput mati, bukit pasir, kayu lapuk, dan kotoran. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang jamur konosip. Terima kasih. Nama saya Sri Wahyuni Mendeva, NIM 190205183. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur shimeji. Jamur shimeji ini mempunyai nama lain yaitu Hypsicygus tessellatus, di mana jamur shimeji ini adalah salah satu jenis jamur Jepang populer selain jamur enoki. Jamur shimeji ini tumbuh di atas kayu. Paling sering ditemukan yaitu di pohon beech, di mana pohon beech ini adalah genus pohon berganti daun, sehingga nama umumnya yaitu beech mushroom. Bentuk batang jamurnya ramping dan bergerombolan dengan payung jamur, di mana jamur shimeji ini memiliki batang dengan panjang 10 cm dengan diameter payung yaitu sekitar 1 meter. Jamur shimeji ini juga memiliki dua variasi, yaitu satu Buna shimeji atau jamur beech brown, yaitu jamur yang berwarna coklat, dan yang kedua adalah Bunapi shimeji atau jamur beech white, yaitu jamur shimeji yang berwarna putih. Jamur shimeji ini memiliki penampilan yang kurus dan kecil. Jamur shimeji ini juga adalah jenis jamur yang bisa dimakan, di mana bisa diolah dengan dicampur sup, ditumis, digoreng dengan tepung, dan lain-lain. Jamur shimeji mudah rusak ketika kena air. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya Regina Zebua, NIM 190205186, kelas NG14. Saya di sini akan menjelaskan tentang jamur shiitake. Jamur shiitake atau Lentinula edodes disebut juga sebagai jamur hiyoko atau jamur pangan asal Asia Timur yang terkenal di seluruh dunia dengan nama aslinya dalam bahasa Jepang. Spesies ini dulunya dikenal sebagai Lentinus edodes. Jamur shiitake merupakan tumbuhan jamur kelompok Basidiomyceta. Struktur tubuh Basidiomyceta adalah multiseluler yang hifanya bersekat. Hifa negatif terdapat dalam substratnya atau tempat hidupnya. Jalinan hifa generatif ada yang membentuk tubuh buah, dan tubuh buah disebut Basidiokrap. Ciri-ciri jamur shiitake ialah merupakan organisme eukariotik dinding sel yang umumnya terdiri dari selulosa atau zat kitin. Makanan yang disimpan dalam bentuk glikogen, bersifat heterotrof atau tidak memiliki kloroplast, menghasilkan spora. Habitat jamur ini dia hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup. Jamur yang bersifat saprofit merupakan zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tak hidup. Misalnya serasa atau ranting dari daun yang telah gugur. Jamur dengan sifat ini di alam berperan sebagai pengurai atau decomposer atau utama. Penguraian oleh jamur menyebabkan pelapukan dan pembusukan. Reproduksi jamur ini terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual adalah dengan membentuk spora konidia, sedangkan reproduksi secara seksual terjadi melalui perkawinan antara hifa yang berbeda.
Jamur shiitake adalah jamur yang mempunyai prospek yang cerah. Jamur ini mempunyai peluang dasar domestik dan global. Dapat dimanfaatkan sebagai obat dan sebagai makanan. Demikian hasil penjelasan saya tentang jamur shiitake. Sekian dan terima kasih.